Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. 6 korban dievakuasi dari perairan, namun 4 diantaranya meninggal dunia. Apa? Toko kayak ada sabun-sabun kayak gitu, kayak grosir gitu bang. Oh, grosir. Iya. Itu dari belakang nih Bu ya. Itunya dari ruang atas pokoknya ada apinya itu. Mohon maaf pemirsa, informasi yang Anda saksikan sebelumnya adalah terkait kebakaran yang terjadi di Durensawit, Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. 6 korban dievakuasi dari perairan, namun 4 diantaranya meninggal dunia. TNI Angkatan Laut hingga hari ini terus mencari para anak buah kapal yang tenggelam di perairan Kalimantan Barat. Hari ini berhasil ditemukan 6 korban kapal tenggelam. 4 orang meninggal dunia dan 2 ditemukan selamat. Dari pantauan udara, pesawat TNI AL CN235 MPA-P8305, Kapten Pilot Letu Aditya Mulia Rajasa menemukan jasad terapung. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid mengatakan korban selamat bernama Aris, 27 tahun, asal Pontianak, dan Maulana, 20 tahun, asal Sungai Kakap. Keduanya merupakan ABK KM Kawan Lama 999. Sedangkan 4 korban lainnya telah meninggal dunia dan diserahkan ke posko SAR gabungan. Ya, kapal itu yang ini. Buntut video pesta miras viral, 3 anggota Satpol PP Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur dipecat. Sementara 3 dari 4 anggota yang sempat ditahan di sel positif COVID-19. 21 anggota Satpol PP ini harus menjalani pembinaan fisik selama 3 hari setelah video mereka berpesta minuman keras sambil berjoget viral di media sosial. Sementara 4 anggota lainnya ditahan di sel kantor Satpol PP selama 14 hari dan 3 anggota dipecat dari kesatuan. Namun dari 4 anggota yang ditahan, 3 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus dikarantina. Untuk yang 4 anggota yang di sel ini, setelah menjalani hukuman sel 2 hari, mengalami sakit batuk-batuk, kemudian saya panggil dokter untuk diswab. Nah, ternyata 3-nya positif. Sebelumnya video sejumlah anggota Satpol PP tengah bernyanyi dan berdansa sambil mengkonsumsi minuman keras beredar luas di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini memantik kemarahan publik. Pasalnya mereka berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal mereka tergabung dalam tim Satgas COVID-19 yang sehari-harinya mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pelanggaran prokes tidak hanya dilakukan aparat di lapangan, pejabat pemerintah pun turut melanggar. Bahkan aparatur pemerintahan di level bawah ada yang menjadi tersangka lantaran melanggar prokes. Di saat pemerintah menerapkan PPKM darurat COVID-19, sejumlah aparat kerap menghadiri acara yang menimbulkan kerumunan. Di antaranya Bupati Pandeglang, Banten, meresmikan acara Kampung Tangguh Nusantara, namun acara ini menimbulkan kerumunan warga. Penari yang menyambut kedatangan Bupati juga tidak menggunakan masker. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui adanya kerumunan, namun menurutnya masih aman karena petugas selalu mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan.
Nah, tadi kegembiraan mereka ditunjukkan, sudah diingatkan terus untuk protokol kesehatan dijaga, jaraknya, ya maskernya ya, diperketat, dan ini tanda syukur mereka hari ini kita datang untuk mereka bisa memberikan inspirasi kepada 10 desa yang ada di Banjar. Sementara Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya harus meminta maaf kepada publik lantaran melanggar protokol kesehatan. Ardhito bernyanyi bersama ibu-ibu di sebuah acara pernikahan warganya. Dalam video yang viral, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya pun turut berjoget tanpa menggunakan masker. Ardhito pun dilaporkan warganya sendiri ke polisi karena dianggap telah melanggar protokol kesehatan. Aparat level bawah juga ada yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Contohnya Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, Suganda. Bahkan Suganda ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran PPKM darurat dan protokol kesehatan. Polisi menemukan bukti bahwa hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas pada hari pertama PPKM darurat ternyata didatangi ratusan orang tamu. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan pengakuan Suganda sebelumnya yang menyebut tamu undangan yang datang berjumlah 30 orang saja. Pelanggaran prokes juga pernah dilakukan Kades Dokoro di Grobogan, Jawa Tengah. Bersama perangkat desa Dokoro Grobogan, Jawa Tengah yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Pelanggaran ini membuat Bupati Grobogan Sri Sumarni naik pitam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun meminta proses hukumnya tetap berjalan meski Kades sudah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Suami korban pemukulan oleh Satpol PP saat razia PPKM darurat di sebuah kafe di Goa mengakui istrinya tidak hamil. Pernyataan istrinya hamil spontan keluar karena menyaksikan istrinya dipukul oleh Satpol PP. Saya tutup ini kalau tidak ada SIM. Isin apanya, Pak? Suami korban pemukulan oleh Satpol PP saat razia PPKM darurat di sebuah kafe di Goa mengakui istrinya tidak hamil. Pernyataan istrinya hamil spontan keluar karena menyaksikan istrinya dipukul oleh Satpol PP. Sebelumnya, Pasutri pemilik kafe diduga dianiaya oknum Satpol PP dalam razia PPKM di Goa, Sulawesi Selatan. Atas dugaan penganiayaan itu, pasangan suami istri ini melapor ke polisi. Menurut petugas, kafe ini terjaring razia karena melewati batas waktu operasional selama PPKM. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Polisi resmi menahan mantan sekretaris Satpol PP Goa, Mardani Hamdan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemukulan Pasutri pemilik kafe. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sama seperti tahun lalu, Idul Adha tahun ini masih dibayangi pandemi. Di saat meledaknya kasus COVID-19, masyarakat perlu mewaspadai munculnya klaster salat Idul Adha, pemotongan hewan kurban maupun tradisi pulang kampung. Sekali lagi, umat muslim di Indonesia harus melewati Idul Adha di tengah pandemi. Sholat Id pun belum bisa digelar secara normal, seperti di Masjid Raya Al-Masun, Medan, Sumatera Utara. Sholat digelar di ruang terbuka dengan protokol kesehatan. Jumlah jemaah dibatasi, jarak antar jemaah juga dijaga. Jemaah pun tetap memakai masker saat sholat. Sebelum masuk area sholat, jemaah juga harus melewati bilik disinfeksi dan dicek suhu tubuhnya. Namun berbeda dengan yang dilaksanakan di Masjid Raya Ganting, Kota Padang. Meski jemaah melewati pengecekan suhu, sholat tetap digelar di dalam ruang tertutup tanpa aturan jaga jarak. Masih ada pula jemaah yang tidak menggunakan masker dengan benar. Padahal Padang juga merupakan daerah yang tengah menerapkan PPKM darurat. Sebelumnya, berdasarkan pertemuan dengan MUI dan organisasi Islam, pemerintah sepakat sholat Id dan takbiran dilakukan di rumah. Supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja. Begitu juga untuk penyembelihan kurban, itu supaya dilakukan melalui rumah potong hewan dan dibagikan diantar dari rumah ke rumah. Pemerintah juga meminta penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan untuk menghindari kerumunan.
MUI juga menyarankan penyembelihan bisa dilakukan dalam 4 hari, yaitu 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi waktu untuk penyembelihan itu selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13. Artinya kita memiliki keleluasaan waktu untuk kepentingan penyembelihan agar tidak menumpuk di satu waktu sehingga terjadi potensi penumpukan, kemudian kerumunan dan kesulitan di dalam pengelolaan dan juga distribusi. Sholat Id dan pemotongan hewan tak bisa lepas dari kumpulan massa. Imbauan disepakati pemerintah beserta organisasi Islam bertujuan agar prosesi perayaan Idul Adha tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Tim iNews melaporkan. Seorang pria positif COVID-19 menyamar jadi wanita dan palsukan surat PCR untuk naik pesawat. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.